Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya. Kali ini kita akan membahas materi pertemuan ke-11 yaitu akun dan manfaatnya. Ya, kemarin pertemuan 10 kita bahas mengenai akun-akun di perusahaan dagang. Ya, ini akan saya perjelas lagi. Ya, akun adalah suatu media untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan atau sumber daya yang dimiliki perusahaan seperti aktiva, hutang, modal, penghasilan, dan beban. Ya, jadi media untuk mencatat transaksi. Di sini ada aktiva, ada hutang, modal, penghasilan, beban. Ya. Bentuknya akun, nah ini seperti ini, akun T, sisi debit dan sisi kredit. Ya, ini T-nya. Ini nama perkiraannya, di sini sisi debit, di sini sisi kredit, atau di sini kiri, di sini kanan. Ya. Akun dengan dua kolom. Nah, di sini debit, di sini kredit. Tanggalnya di sini tanggal debit, tanggalnya di sini tanggal kredit. Di sini ada total debit, di sini ada total kredit. Ya, ini untuk yang dua kolom, intinya tetap sama. Di sini sisi debit, di sini sisi kredit. Akun dengan 4 kolom. Nah, di sini masih sama, di sini ada debit dan kredit, di sini juga ada debit dan kredit. Ya, fungsinya masih sama, ini sisi kiri, ini sisi kanan, ini sisi kiri, ini sisi kanan. Di sini ada tanggal, di sini ada keterangan. Ya, ini bentuk yang akun 4 kolom. Pengelompokan akun neraca atau disebut dengan akun real, yaitu semua akun yang terdapat di dalam neraca, seperti akun aktiva, akun hutang, dan akun modal. Nah, ini udah pernah kita bahas. Ini adalah akun real, ya, bukan akun nominal, tapi akun real. Di sini ada akun aktiva, akun hutang, dan akun modal. Sedangkan akun nominal, akun laba rugi atau disebut juga dengan akun nominal, yaitu semua akun yang terdapat di dalam laporan rugi laba yang mencakup pendapatan dan akun beban. Ya, karena rugi laba di sini adalah pendapatan dikurangi beban. Ya, beban itu gaji, beban kebersihan, beban kulaan, ya, beban sewa tempat, dan lain-lain. Nah, ini di buku besar ini dipisah menjadi dua. Untuk akun real ini ada akun aktiva, akun hutang, dan akun modal. Sedangkan untuk akun nominal di sini ada pendapatan dan beban. Ya, jadi nanti ketika membuat buku besar di sini ada akun real dan di sini ada akun nominal. Next. Pedoman pengisian akun. Nah, ini pernah kita bahas ya. Untuk aktiva atau kas itu defaultnya di sisi kiri. Untuk hutang itu defaultnya di sisi kanan, untuk modal itu defaultnya di sisi kanan, untuk penjualan itu defaultnya di sisi kanan, untuk beban, biaya beban ini di sisi kiri, dan privé atau penarikan uang pribadi ini di sisi kiri. Ya, 6 ini aja dihafalkan. Aktiva kiri, hutang kanan, modal kanan, penjualan kanan, beban, dan privé. Ya, beban di kiri, privé di kiri. Buku besar adalah kumpulan dari semua akun. Nah, akun-akun tadi ketika ditulis, dikumpulkan itu dinamakan dengan buku besar atau general ledger yang dimiliki suatu perusahaan yang saling berhubungan satu dengan lainnya dan merupakan suatu kesatuan. Ya. Jadi buku besar itu adalah kelanjutan dari jurnal umum. Jadi yang sudah pernah Anda buat itu persamaan akuntansi, nanti lanjut ke jurnal umum, baru lanjut ke buku besar. Ya, menggunakan akun-akun yang sudah dibahas tadi. Neraca saldo, nah ini setelah buku besar ya, adalah suatu daftar yang berisi seluruh akun yang ada di dalam buku besar beserta saldo akhirnya pada akhir suatu periode akuntansi tertentu. Jadi setelah kita membuat buku besar, itu dilanjutkan ke neraca saldo beserta saldo akhirnya. Nah, karena ini neraca saldo, di sini juga ditulis beserta saldo akhirnya pada akhir periode akuntansi tertentu, entah itu 6 bulan ataupun 1 tahun ataupun 2 tahun. Nah, setelah itu ada baru laporan keuangan ya. Laporan keuangan di sini laporan laba rugi adalah suatu laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profit dalam suatu periode akuntansi atau 1 tahun ya. Di sini adalah suatu laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profit atau laba rugi
ya dalam laporan dalam laporan laba rugi perusahaan dalam suatu periode, yaitu 1 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun dan seterusnya. Laporan perubahan modal, nah ini masih sama, jenis dari laporan keuangan adalah suatu laporan yang menunjukkan perubahan modal pemilik dalam suatu periode akuntansi. Jadi di sini perubahan modal pemilik. Modal itu ada dari modal harta pribadi dan dari hutang, ya. Akibat transaksi usaha selama periode waktu tertentu. Periode waktu tertentu itu bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya. Ada neraca. Neraca adalah suatu daftar yang menunjukkan posisi sumber daya yang dimiliki perusahaan serta informasi dari mana sumber daya tersebut diperoleh. Jadi neraca ini isinya akun sama akun real dan akun nominal yang disebut dengan sumber daya yang dimiliki perusahaan serta informasi dari mana sumber daya tersebut diperoleh, ya. Nah, ini contoh Jaya Komputer Service, contoh laporan laba rugi atau laporan rugi laba. Di sini pendapatannya sekian, lalu dikurangi dengan biaya operasional untuk promosi sekian, untuk listrik dan telepon sekian, untuk gaji karyawan sekian. Didapatkan total beban operasional sekian. Total dari 3 item ini. Lalu didapatkan laba kotor sebelum pajak, ya sekian. Nanti kalau sudah dikurangi pajak atau membayar pajak, ada lagi laba bersih setelah pajak sekian. Jadi ini itu didapatkan dari pendapatan dikurangi dengan total biaya beban. Ya. Laporan perubahan modal. Nah, di sini modal awal segini, lalu laba berjalan mendapatkan tambahan modal segini, lalu ditarik untuk keperluan pribadi segini atau privé. Nah, modal akhir ini didapatkan ini dikurangi total dari ini, ya. Didapatkan modal akhir dalam satu periode tertentu. Next. Nah, di sini neraca. Neraca adalah kumpulan sumber daya perusahaan. Nah, kita lihat di sini ada aktiva, ya aktiva lancar. Di antaranya ada kas dan bank, piutang dagang, perlengkapan kantor, aktiva tetap, ada peralatan kantor, kendaraan, bangunan, tanah atau aset, ya di sini aset perusahaan. Total aktiva itu sekian. Lalu di sini hutang, ya hutang jangka pendek, hutang usaha sekian, hutang jangka panjang, di sini ada hutang bank dan modal pemilik sekian. Total pasifa sekian. Total aktiva sekian, total pasifa sekian, didapatkan laba bersihnya sekian. Ini dikurangi ini. Ya. Arus kas. Nah, di sini ada contoh laporan arus kas. Saldo kas awal sekian, ya. Penerimaan piutang sekian, penerimaan penjualan tunai sekian, pendapatan bunga sekian, macam-macam kas masuk sekian. Lalu jumlah kas masuk adalah ini ditambah dengan ini. Didapatkan ini, ya ini adalah jumlah kas masuk. Sedangkan kas keluar itu berarti kasnya berkurang, ya digunakan untuk pembelian tunai, lalu untuk bayar hutang, lalu untuk bayar hutang ke bank, lalu untuk macam-macam kas keluar. Ini harusnya geser ke sini, ya. Lalu di sini jumlah kas keluarnya segini, saldo akhir yaitu kas masuk dikurangi kas keluar, didapatkan hasil ini. Oke, terima kasih. Segitu dulu kuliah kali ini. Semoga bermanfaat mengenai pembahasan mengenai akun dan manfaatnya. Ya, kalau Anda belum jelas silahkan Anda baca lagi pelan-pelan. Kuliah sampai di sini dulu. Kuliah saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.